Semangat pagi sahabat MDRT di seluruh Indonesia. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di MDRT Indonesia dalam acara Facebook Live COT Talks Go to the Next Level. Perkenalkan, nama saya Santi Wijaya dengan kualifikasi 8 tahun anggota MDRT. Saya akan memandu acara ini untuk 45 menit ke depan. Pada sore hari ini, COT Talks akan menghadirkan dua wanita yang sangat inspiratif dengan pencapaian yang luar biasa. Mereka akan berbagi kepada sahabat MDRT mengenai kiat-kiat sukses dan sales idea yang bisa dipakai di penghujung tahun ini. Saat ini kita telah memasuki bulan Desember, yaitu bulan terakhir di tahun 2020, dan kita semua telah berada di putaran terakhir. Baik, saya akan menyapa narasumber kita yang pertama, yaitu Hidayatus Soliha, 8 tahun anggota MDRT dengan 1 kualifikasi COT, yang akan saya panggil dengan Ika. Selamat sore, Ika. Selamat sore, Santi. Halo, selamat sore sahabat MDRT di seluruh Indonesia. Selamat bergabung di FB Live. Oke, thank you Ika untuk kehadirannya pada sore hari ini. Dan saya juga akan panggilkan narasumber kita yang kedua, Hita Sukrisno, 4 tahun anggota MDRT dengan 1 kualifikasi COT. Halo Santi, selamat sore. Selamat sore juga sahabat MDRT dimanapun Anda berada. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, terima kasih juga Hita untuk kehadirannya pada sore hari ini. Oke teman-teman, narasumber kita sudah hadir semua pada saat ini. Saya yakin para sahabat MDRT sudah tidak sabar untuk mendapatkan banyak ilmu dan pencerahan yang akan diterima pada hari ini. Untuk dari itu, mari kita mempersiapkan diri dengan mempersiapkan catatan, karena pasti akan banyak ide-ide, gagasan, dan sales idea yang akan teman-teman semua dapatkan. Dan jangan lupa, Anda bisa tulis pertanyaan di kolom comments, dan nanti akan saya bacakan, dan narasumber kita bisa langsung menjawab pertanyaan Anda pada sesi Q&A. Kalau begitu, kita mulai saja teman-teman. Oke. Nah, pertanyaan pertama saya ingin tujukan kepada Ika. Bolehkah Ika ceritakan dengan singkat bagaimana background Anda sebelum join di industri ini dan bagaimana akhirnya bisa memilih untuk bergabung di asuransi? Silakan Ika. Ya, terima kasih Santi. Background saya tidak ada hubungannya dengan asuransi. Saya sebelumnya adalah seorang karyawan di perusahaan penerbangan di Indonesia, pramugari, selama kurang lebih 9 tahun. Dan bagaimana saya bisa join di industri ini sebenarnya tidak sengaja. Karena diajak oleh teman saya yang hampir setiap minggu itu datang ke rumah dan menjelaskan asuransi. Dan saya nggak mau karena memang pada saat itu saya bilang, nggak ada ya orang yang punya cita-cita jadi agen asuransi ya Santi ya. Iya, benar. Dan pada saat itu juga saya berpikir, aduh, agen asuransi nggak passion deh, nggak banget gitu. Tapi teman saya ini selalu ngajak dan sampai 2 tahun ngajak saya itu. Dan saya mulai capek gitu ya dengernya, dan akhirnya saya ambil keputusan bahwa oke, aku datang ke kantor kamu dengerin, tapi kalau sampai aku nggak tertarik, please stop bicara tentang asuransi. Dan akhirnya itu deal kita. Dan pada saat itu hanya kepikiran satu cara untuk menghentikan teman saya untuk ngajak saya untuk jadi agen asuransi. Gak ada sedikit pun untuk mau join di industri ini. Tetapi sebaliknya, ketika saya datang dan mendengarkan tentang bisnis asuransi ini, ternyata sangat-sangat luar biasa. Yang pertama, bukan hanya income yang unlimited ya, tetapi juga bisnis ini value-nya sangat tinggi. Karena apa? Kita bisa membantu orang dengan sharing kebaikan supaya masyarakat di luar sana bisa mempunyai proteksi yang tepat dan terhindar dari bahaya finansial apabila risiko hidup terjadi. Jadi begitu saya tahu bahwa
asuransi itu adalah seperti itu indahnya. Akhirnya saya menyerahkan diri untuk oke, aku join di industri ini. Dan alhamdulillah tahun ini adalah tahun ke-12 saya di industri asuransi. Dan saya sangat berbahagia dan feeling blessed banget ada di industri ini. Begitu, Santi. Oke, terima kasih Ika. Jadi dari seorang pramugari yang tidak punya passion di asuransi ya, kebanyakan dari kita pasti kayak gitu juga sih Ika, sama. Dan akhirnya setelah mendengarkan bisnis ini, langsung jatuh cinta ya Ika ya? Iya, betul. tidak hanya income, tapi di sini juga bisa bantu orang. Wow, luar biasa ya. Oke, kita beralih ke Hita. Mungkin Hita juga boleh ceritakan gimana background sebelum join di industri ini dan kenapa akhirnya memilih asuransi. Silakan Hita. Ya, terima kasih Santi. Ya, latar belakang saya adalah seorang ibu rumah tangga biasa, dan saya hobi masak. Kemudian saya punya bisnis catering, yang menurut saya pada saat itu sudah lumayan, karena saya melayani banyak sekali keluarga. Kemudian pada saat saya ditawarkan untuk join di bisnis ini, saya merasa, apa iya saya bisa ya? Karena apa? Latar belakang pendidikan saya itu S3, Santi. Gitu, tahu ya S3 ya? Saya berpikir apakah mungkin seorang S3 ini bisa bekerja di kantor? Gitu ya. Nah, kemudian leader saya mengatakan kepada saya, kamu belajar aja, coba kamu memahami supaya kamu mengerti apa itu asuransi. Saya pikir nggak ada salahnya ya untuk saya mencoba belajar gitu ya, awalnya belajar gitu. Nah, setelah itu saya bilang sama leader saya, ya udah saya mau coba, saya belajar, tapi saya kalau seandainya saya bisa, saya hanya akan bergabung selama 5 tahun saja, tidak lebih seperti itu. Nah, kemudian berjalan dengan waktu, lewat 5 tahun, lewat 10 tahun, lewat 15 tahun, sampai saat ini saya sudah join di bisnis industri asuransi, sudah 23 tahun, Santi. Nah, saya melihat bahwa bisnis ini luar biasa ya. Yang awalnya mungkin bagi sebagian banyak orang dipandang sebelah mata. Gitu ya. Bisnis asuransi ini kayak semacam bisnis apa ya, orang bilang ecek-ecek gitu ya. Tetapi setelah saya mendalami bisnis ini, saya semakin mengerti bahwa ternyata bukan hanya uang saja, tetapi banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan, yang saya bisa pelajari. Saya bertemu dengan banyak orang, dengan banyak karakter, kemudian saya bisa membantu mereka. Dan karena kalau saya berhasil membantu mereka, tentunya diri saya juga terbantu. Begitu, Santi. Itu sebabnya saya bergabung di industri sampai 23 tahun. Wow, 23 tahun waktu yang lama sekali ya Hita ya. Dari seorang ibu rumah tangga yang luar biasa sampai punya catering ya. Boleh nih lain kali kita mampir ke sana ya Hita, dimasakin sama Hita. Sekarang sudah tutup, Santi. Ya kan, masak di rumah boleh dong Hita. Oke. Lalu berawal dari lulusan S3 yang kayaknya berasa, wah masuk kantoran apa bisa. Terus bisnis ini memang selalu dianggap sebelah mata sama orang-orangnya, dianggap ecek-ecek tadi bahasanya ya. Tapi S3-nya itu SD, SMP, SMA, Santi. Oh, SD, SMP, SMA. Tapi tetap Hita, pencapaian saat ini luar biasa. Dan sudah sampai 23 tahun berada di industri ini ya, saking cintanya ya. Oke, terima kasih Hita untuk sharingnya. Nah, kita beralih lagi ke Ika nih. Pengen nanya nih Ika, apa makna menjadi seorang COT bagi seorang Ika? Karena Ika nih luar biasa dan Hita juga dua-duanya mencapai COT, yaitu 3 kali pencapaian daripada MDRT. Silakan Ika. Oke, terima kasih Santi. COT adalah bagian dari MDRT ya. Jadi makna menjadi anggota member MDRT yaitu yang pertama adalah personal branding. Karena kita tahu MDRT itu adalah standar profesionalisme minimum untuk agen asuransi dan jasa keuangan dunia. Sehingga apa? Sehingga kalau kita masuk ke dalam member MDRT berarti kita adalah best of the best di dunia. Dan yang pastinya anggota MDRT di dunia itu hanya 2-3%. Dan syukur alhamdulillah saya ada di dalamnya. Kemudian yang kedua yaitu upgrade knowledge. Karena dengan menjadi anggota MDRT,
kita bisa hadir di pertemuan annual meeting ya yang biasanya diadakan di Amerika ataupun Kanada, dan juga global conference, di mana di sana kita bisa bertemu dan mendengarkan ilmu-ilmu dari sharing-sharing dari praktisi-praktisi terbaik di dunia, sehingga kita bisa juga memberikan advice yang terbaik untuk nasabah-nasabah kita. Dan yang terakhir, yang saya paling suka, yang saya dapat dari MDRT itu adalah bagaimana menjadi manusia pribadi seutuhnya. Jadi biasanya kita sebut the whole person concept. Jadi bahwa kesuksesan itu bukan hanya dilihat melulu dari karir dan financial, tetapi ada aspek-aspek lain seperti kesehatan, relationship, education, service, juga spiritual. Sehingga saya melihat bahwa MDRT itu bukan hanya sekedar pencapaian gitu, tetapi MDRT itu adalah sebuah ruang untuk bertumbuh dan berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti itu, Santi. Oke, terima kasih Ika. Jadi tidak hanya melulu soal income atau soal pencapaian, tapi bagaimana kita menjadi pribadi yang seutuhnya, the whole person konsepnya itu ya Ika ya. Iya, betul. Just the financial part. Oke, thank you Ika. Nah, kita beralih lagi ke Hita. Gimana Hita? Bagaimana makna untuk menjadi seorang COT bagi seorang Hita nih yang luar biasa? Iya. Bagi saya pribadi, maknanya sangat luar biasa ya. Karena apa? Saya bisa lebih profesional lagi dalam melayani nasabah, karena sekarang ini saya mengemban gelar MDRT. Selain sebagai seorang representatif dari company saya, nah saya juga mengemban MDRT, dan ini nggak sembarangan gitu ya. Saya jauh lebih hati-hati lagi dalam bekerja. Kalau dulu bukan berarti tidak hati-hati, tetapi sekarang jauh lebih hati-hati lagi. Itu karena saya mengemban gelar MDRT. Kemudian saya juga seorang representatif untuk company saya. Nah, kalau dulu saya tidak merasa bahwa menjadi MDRT itu penting, gitu ya. Sampai kemudian saya menghadiri acara annual meeting di Amerika. Yang pertama waktu saya hadiri itu di Vancouver, di Kanada. Di situ saya melihat bahwa profesi seorang agen ini adalah profesi yang luar biasa dan sangat dihargai. Gitu ya. Jadi saya melihat bahwa saya tidak salah memilih bisnis ini gitu. Kemudian seperti yang tadi Ika bilang, MDRT itu adalah standar minimum seorang agent. Gitu. Kalau kita bisa mencapai level yang lebih tinggi seperti COT, karena COT itu pencapaiannya 3 kali dari MDRT, itu pastinya tidak mudah. Ya, dan jumlahnya juga sangat sedikit. Dan saya dan Ika juga, saya juga merasa bersyukur bahwa saya ada di dalam bagian yang hanya 2% ini tadi. Jadi MDRT itu menurut saya sangat penting. Setiap agent yang dia betul-betul serius menjalani bisnis ini, dia harus menjadi seorang MDRT. Seperti itu. Karena MDRT ini adalah tempat untuk, bagi saya pribadi, tempat untuk bertumbuh. Saya menjadi pribadi yang jauh lebih baik, saya menjadi pribadi yang jauh lebih humble, seperti itu dengan menjadi seorang MDRT. Seperti itu, Santi. Oke, thank you Hita. Jadi jadikanlah MDRT itu sebagai standar minimum seorang agen ya Hita ya. Betul. Jadi itu harus karena kita hanya 2% yang mencapai sebagai gelar MDRT. Apalagi kalau COT, lebih sedikit lagi persentasenya. Jadi disitulah yang kita harus tanamkan nih teman-teman. Jadilah MDRT sebagai standar minimum kita. Oke, luar biasa. Nah, kita masuk nih ke Ika lagi. Tahun ini sangat spesial sekali ya, Ika ya. Betul. Jadi, tahun 2020 ini super challenging ya. Nah, kita pengen tahu nih, bagaimana menghadapi challenge-challenge tersebut di tahun ini dan secara konsisten tetap bisa mencapai MDRT. Silakan, Ika. Oke, thank you, Santi. Seperti kita tahu teman-teman ya, tahun ini kita benar-benar memasuki tahun yang sangat challenging ya. Tetapi saya selalu menganalogikan, milikilah selalu, always have positive mindset. Milikilah dengan analogi, milikilah selalu mata lebah. Kita tahu kemanapun lebah pergi, dia selalu menemukan putik sari. Karena apa?
dia fokus dengan putik sari. Tapi hindari untuk memiliki mata lalat. Karena apa? Lalat selalu fokus dengan kotoran. Jadi kemanapun lalat pergi, dia selalu menemukan kotoran. Jadi untuk selalu tetap bisa melewati challenge ini, kita harus mempunyai positive mindset, memiliki mata lebah. Sehingga apa? Ketika kita menemui challenge, ketika kita dihadapkan pada satu kesulitan, tapi kita fokus pada bagaimana memberikan kebaikan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menemukan cara-cara yang efektif, yang biasanya mungkin dulu kita harus bertemu nasabah face to face gitu ya, offline. Tapi sekarang dengan kita tetap fokus, dengan memberikan kebaikan, kita bisa menemukan cara, baik itu telepon, atau dengan Zoom meeting, atau dengan webinar, sehingga tetap kita bisa mengemban misi kita, kebaikan kita, selalu berbagi, dan selalu ingin memberikan, melindungi masyarakat di luar sana untuk memiliki asuransi yang tepat. Seperti itu, Santi. Oke, keren banget loh Ika. Aku baru pertama kali loh dengar analogi tentang mata lebah dan mata lalat ini. Tapi benar sekali ya teman-teman ya. Dimana kalau mata lebah selalu fokusnya pada putik sari, pada madu ya, yang bagus-bagus. Ya. Tapi kalau mata lalat pada yang kotor-kotor. Jadi mendingan kita jangan fokus sama problemnya teman-teman. Betul. Jangan fokus masalahnya. Wah, keren sekali Ika. Thank you Ika. Dan kita beralih lagi ke Hita. Nah, gimana nih Hita? Tahun ini super banyak tantangan sekali. Tapi bagaimana kita menghadapi tantangan itu supaya kita bisa tetap konsisten mencapai MDRT? Ya. Silakan Hita. Ya. Kalau saya lebih kepada men-challenge diri sendiri ya. Di kondisi yang seperti ini, apakah masih tetap bisa? Apakah masih tetap mampu? Kita tahu ya, ini kita menghadapi wabah yang tiba-tiba. Gitu ya, sampai hari ini pun kita tidak tahu musuh kita itu nggak kelihatan gitu ya, kita nggak bisa melihat, kita nggak nampak gitu. Nah, saya sendiri ingin membuktikan diri saya sendiri di tahun yang berat ini saya harus bisa gitu. Nah, saya ini adalah orang yang harus selalu bertemu dengan orang face to face gitu ya, Santi. Jadi saya tidak bisa tidak bertemu orang gitu. Kalau melalui telepon, melalui WA itu rasanya kurang nikmat gitu ya. Nah, itu adalah satu tantangan yang luar biasa berat. Di awal-awal pandemi, pada saat kita pertama kali lockdown, itu sungguh-sungguh saya merasa berat sekali gitu ya. Karena tadi saya katakan saya orangnya harus bertemu dengan orang. Tiba-tiba sekarang 180 derajat berubah, saya tidak bisa bertemu dengan orang. Kalaupun saya mau, orangnya tidak mau ditemui. Gitu ya. Tapi lama-lama saya belajar bahwa saya harus mulai mengaktifkan, memaksimalkan gadget yang saya punya. Gitu, entahkah itu melalui video call, entahkah itu hanya WhatsApp aja, atau melalui telepon, seperti itu, Santi. Dan saya bersyukur bahwa saya berhasil melewati masa ini di dalam industri, seperti itu. Oke, thank you Hita. Justru menurut aku, challenge diri sendiri itu challenge yang paling susah ya Hita ya, justru ya. Nah, tapi pada saat kita bisa fokus sama apa yang bisa kita lakukan. Memang pada saat awal-awal pandemi semua terasa berat, siapapun itu. Pasti kita bingung ya, gimana caranya kalau kita nggak ketemu orang. Tapi akhirnya kita semua dipaksa untuk belajar teknologi, belajar untuk Zoom, virtual meeting, online meeting, semuanya, dan akhirnya semuanya bisa. Oke, luar biasa sekali Hita sharingnya. Nah, aku mau encourage untuk teman-teman sahabat MDRT, Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom komen, karena sebentar lagi kita akan mulai untuk sesi Q&A. Oke, silakan ketik saja di kolom komen, nanti akan saya bacakan dan narasumber bisa langsung menjawab pertanyaannya. Oke, kita lanjut langsung ke Ika. Ika boleh sharing sales idea apa yang biasa Ika gunakan supaya mungkin bisa dipakai untuk teman-teman dalam Final Lab ini. Silakan Ika. Oke, thank you Santi. Sales idea biasanya saya memakai konsep ya, beberapa konsep, tapi yang paling saya sering pakai adalah tentang konsep income protection. Kita di lapangan sering melihat ya bahwa
kebanyakan orang-orang itu merasa nyaman sudah memiliki asuransi dari kantor ataupun BPJS gitu kan. Jadi mereka biasanya bilang, udah saya nggak butuh asuransi seperti itu kan. Karena kalau sakit mereka bilang saya ada yang jamin kok dari kantor juga gitu, saya nggak butuh asuransi. Wah, bener banget Pak, biasanya saya sampaikan seperti itu, saya setuju. Tetapi kalau Bapak sakitnya misalnya pilek, batuk-batuk aja dalam waktu sebentar gitu, nggak mengganggu ya Pak. Tapi bagaimana kalau Bapak itu sakitnya yang lama? Sakit yang lama gimana Pak? Mbak biasanya sakit kayak serangan jantung, kanker, ataupun stroke. Apa yang terjadi Pak? Apakah dari kantor Bapak akan membayar biaya sekolah anak-anak, biaya listrik, biaya rumah tangga hari-hari, mungkin Bapak ada cicilan, apakah kantor semua akan take over Pak itu kalau Bapak sakit dengan kondisi yang seperti itu? Dia terdiam dan biasanya, oh iya ya Mbak. Nah, itulah Pak, inilah fungsinya proteksi income, saya bilang seperti itu. Bahwa proteksi income itu kalau terdiagnosa yang saya sebutkan tadi, maka akan tersedia dana tunai yang akan ditransfer ke rekening Bapak dan yang bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain-lain itu Pak. Jadi Bapak tidak usah khawatir seperti itu. Jadi kita itu harus tetap mengedukasi masyarakat di luar sana tentang pentingnya proteksi income. Jadi itu yang sering saya lakukan sehingga memang awalnya selalu gini, kita selalu sharing kebaikan. Karena apa? Kebanyakan mereka tidak mengerti tentang konsep ini. Mereka hanya pikir asuransi adalah ya udah rawat inap aja. Udah dari kantor kok, udah ada BPJS kok, gitu kan. Tapi dia tidak tahu ada konsep lainnya bahwa asuransi juga menyediakan uang cash ratusan juta bahkan miliaran yang bisa membantu financial apabila terjadi sakit yang parah seperti tadi gitu. Seperti itu Santi, dan ini alhamdulillah ini banyak sekali yang saya dapatkan penjualan dari sini. Seperti itu Santi. Oke, keren Ika. Jadi idenya tidak hanya dari asuransi untuk rumah sakit aja, dan itu kan yang biasanya orang tahu ya, tapi dari proteksi income kita. Karena pada saat terjadi resiko, income kita itu yang bisa terganggu ya Ika ya. Betul sekali. Fokusnya lebih ke arah income protection. Oke, luar biasa. Thank you Ika. Nah, kita beralih ke Hita nih. Kita penasaran sekali nih, apa sales idea yang biasa digunakan oleh seorang Hita? Silakan Hita. Ya, oke Santi. Jadi sama seperti Ika tadi, saya juga menjelaskan tentang pentingnya asuransi jiwa. Begitu ya. Tetapi di masa pandemi ini saya lebih kepada asuransi kesehatan maupun asuransi critical illness. Gitu ya. Kenapa? Karena kondisi seperti ini kita tidak pernah tahu apakah kita akan terkena COVID atau tidak. Kita betul-betul tidak tahu karena musuh itu tidak kelihatan, gitu ya, tidak nampak. Jadi kita benar-benar nggak tahu apakah teman kita ini OTG atau mungkin kita sendiri OTG. Kita nggak pernah tahu. Nah, biaya untuk sakit COVID ini luar biasa mahal, Santi. Luar biasa mahal. Seperti ada yang namanya gamaras, kemudian ada lagi yang lain-lain ya, istilah kedokteran itu banyak sekali dan itu mahal sekali. Satu kali suntikan bisa 14 juta. Nah, menurut mereka mengikuti berat badan kita, obat itu diberikan. Jadi berapa kilonya satu ampul. Kalau berapa berat badannya lebih lagi, pasti akan lebih banyak lagi dan itu akan menghabiskan biaya yang besar sekali. Kemudian kalau kita tidak mempersiapkannya dan kemudian suatu ketika kita terkena COVID yang tidak kita inginkan, maka bisa menghabiskan seluruh tabungan. Begitu. Jadi itu yang saya jelaskan kepada mereka tentang pentingnya asuransi kesehatan. Jadi saya mengedukasi nasabah saya untuk membeli asuransi kesehatan. Setelah saya memberitahu bahwa karena biasanya orang-orang di luar sana itu mereka nggak mengerti bahwa ternyata biaya untuk penyakit COVID ini sangat tinggi. Begitu. Nah, yang mengerti siapa? Kita, petugas asuransi yang tahu. Jadi kita harus mengedukasi nasabah tentang pentingnya asuransi kesehatan. Seperti itu, Santi. Oke, thank you Hita. Jadi kalau strateginya Hita adalah merelasikan dengan kondisi pada saat ini di mana ada musuh yang tidak kelihatan ya, yaitu COVID-nya itu. Dan kalau sampai terdiagnosa COVID dan memerlukan perawatan
di rumah sakit biayanya memang luar biasa sekali ya Hita ya. Dan kalau nggak punya asuransi dan harus bayar sendiri, mungkin itu bisa habisnya banyak sekali. Jadi sangat berat untuk mereka. Jadi dari sanalah kita merimain untuk para calon prospek kita. Benar ya Hita ya? Betul. Terima kasih sharingnya untuk Hita. Jadi kita banyak banget nih dapat sales idea dari sini. Nah, kita akan masuk ke sesi Q&A teman-teman. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para sahabat MDRT, sebentar saya lihat dulu ya. Oke, kita akan mulai dengan pertanyaan dari Kennedy. Bagaimana membagi waktu di bulan Desember ini di saat para prospek mungkin sudah in holiday mood? Boleh dibantu oleh Ika? Silakan Ika. Ya, thank you Santi. Sebenarnya saat ini ya, kalau kita lihat teman-teman, karena kita kebanyakan kan sudah WFH, WFO itu sedikit. Jadi sepertinya holiday itu hampir setiap hari ya, karena kita kebanyakan di rumah. Jadi saya pikir tetap aja fokus pada apa yang akan kita berikan, karena kita mau memberikan value. Jadi dan mereka pun istilahnya mau di mana saja bisa dihubungi kan, dan lebih mudah sebenarnya karena apa, ada Zoom meeting kan, kita jadi at any time anywhere, nggak harus berada di kantor, nggak harus berada. Jadi kita ya tetap aja fokus. Biasanya saya melakukan to-do list apa yang saya harus kerjakan di malam hari itu, apa yang saya harus kerjakan besok. Dan biasanya kalau sudah activity, balik. Kalau sudah final lab dan ini tinggal sisa, ya efektif 3 minggu lah ya, walaupun kita masih di awal, kita itu masih oke, masih 4 minggu, tapi saya selalu ya maksimalnya 3 minggu gitu. Nah, saya selalu ingat pada hukum Pareto, 20-80. Bagaimana dari 20% aktivitas kita bisa menghasilkan yang 80%. Saya biasanya kembali ke apa? Kembali ke existing client saya, dari 20% existing client yang terbaik, itu saya list down. Kemudian dari sana saya mulai upsell, kemudian cross-sell, sehingga dari itu biasanya kita mendapatkan mudah. Karena apa? Yang sekarang paling mudah ditemui adalah memang existing client. Karena apa? Kita sudah mempunyai relasi yang kedekatan kan. Jadi istilahnya kita dengan mudah menyapa atau silaturahmi atau tanya kabar atau bagaimana, sehingga kita bisa upsell dan cross-sell. Seperti itu, Santi. Oke, thank you Ika. Jadi memang saat pandemi ini sebenarnya libur atau nggak libur nggak beda jauh ya Ika. Iya, benar. Jadi udah dikesampingkan aja, karena apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, itulah yang terjadi. Kita attract apa yang kita masukkan. Jadi ya sudah, walaupun kita sudah masuk Desember, tapi mereka udah hampir hari-hari ya, udah berapa bulan ya kita dalam kondisi seperti ini. Jadi mereka pun akan memikir ini udah biasa, mau libur mau enggak ya memang seperti ini gitu, Santi. Oke, jadi yang penting jangan difokuskannya dengan kondisi liburannya, karena sebenarnya udah mirip aja kondisinya. Benar, nah, benar. Apa yang Ika suggest adalah fokus sama existing clients kita yang 20% itu bisa kita lagi, kita bisa cross sell lagi gitu ya Ika ya. Oke, thank you Ika buat sharingnya. Semoga menjawab pertanyaan dari Kennedy ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada pertanyaan dari Catherine Konstantin. Oke, saat ini kita mungkin ajukan ke Hita ya. Saat ini Hita sudah menyandang status MDRT. Tips-tips apa yang bisa diberikan untuk kita agar bisa mempertahankan prestasi tersebut, dan apakah pernah juga merasa down? Jika merasakan hal itu, apa yang akan dilakukan? Silakan Hita. Ya, terima kasih untuk Catherine ya. Sebagai manusia biasa, Catherine, saya juga pernah down, pernah merasa amat sangat gitu ya. Apalagi kalau nggak ada closing gitu ya, wah rasanya kayak gimana gitu. Nah, biasanya kalau itu terjadi, maka saya akan berpikir positif ya. Artinya begini, berarti ada sesuatu yang salah sama saya. Gitu. Down itu boleh, tetapi tidak boleh lebih dari 5 menit. Gitu ya. 5 menit itu istilah. Itu nggak boleh lama-lama. Gitu. Bapernya tuh nggak boleh lama-lama. Gitu 5 menit saja. Dan biasanya saya akan bertanya kepada teman-teman saya yang
lagi bagus nih, produksinya lagi bagus. Saya kan kondisinya lagi down. Saya akan bertanya kepada teman-teman yang kondisinya lagi bagus. Gimana kamu menjualnya kepada siapa? Kamu menjual apa? Caranya bagaimana? Tetap walaupun saya sudah 23 tahun di bisnis, tetap saya harus banyak belajar. Gitu walaupun itu agent baru sekalipun gitu Santi. Jadi tetap saya harus banyak belajar. Jadi saya nggak malu gitu ya. Oh, udah senior tapi kok masih tetap tanya. Enggak, itu untuk menaikkan mood saya lagi. Jadi saya nggak membiarkan diri saya down terus-menerus. Yang pertama. Yang kedua, saya ingat lagi kenapa saya ada di bisnis ini. Kan harus ada alasannya tuh. Kita bergabung di bisnis ini. Untuk apa? Untuk siapa kita bekerja? Nah, itu yang akan membuat saya bangkit kembali. Kalau saya pribadi, saya bekerja untuk anak-anak saya. Gitu. Jadi, pada saat saya down, saya harus 5 menit saja, tidak boleh lebih lama. Gitu. Karena kalau lebih lama akan membuat anak-anak saya juga down. Seperti itu, Catherine. Oke, thank you Hita untuk sharingnya. Wah, ini satu yang kita harus belajar dari seorang Hita ya. Hanya memberikan waktu untuk down itu hanya 5 menit loh. Jangan sampai 5 hari ya teman-teman, kelamaan. 5 menit aja cukup. Dan balik lagi, siapapun kita, walaupun mungkin bergabungnya sudah jauh lebih lama daripada yang lain, tetap kita pada saat down, kita boleh cari teman yang mungkin saat itu lagi positif sekali, lagi semangat sekali ya Hita ya. Jadi kita juga balik ke bakar lagi, jadi nggak down lagi. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Rin Konstantin. Oke, next kita ada pertanyaan lagi. Ini dari namanya Santi juga, Santi Rupawan. Mau bertanya, bila calon prospek, ini mungkin ke Ika ya Kak? Oke. Bila calon prospek merasa sudah aman dengan income-nya, dan ada fasilitas dari PNS, jadi sebagai pegawai negeri ya, sehingga dia jadi anti asuransi dan nggak mau ketemu agen. Kalau agen tersebut mau bahas asuransi, nah konsep apa yang bisa di-sharing, diedukasikan kepada orang-orang yang sudah nutup diri terhadap asuransi itu? Silakan Ika. Oke, terima kasih. Terima kasih Santi juga ya tadi, Santi namanya double Santi. Santi Rupawan. Thank you. Mungkin hampir sama yang saya sudah sharing sebelumnya, bahwa biasanya PNS itu sudah punya jaminan kesehatan dari kantor gitu kan. Nah, saya sharing yang seperti tadi adalah proteksi income. Proteksi income kalau sampai terdiagnosa sakit kritis, apakah kantor memang akan memberikan dana tunai untuk biaya sekolah, biaya listrik, dan biaya rumah tangga lain-lain? Tentu tidak gitu loh. Apalagi biasanya kalau ibu-ibu, biasanya kalau bapaknya PNS, udah enggak semuanya aman gitu. Bu, saya hanya ingin mau tanya Bu, karena kalau ibu-ibu rumah tangga maksudnya kita harus memakai bahasa yang friendly juga gitu, jangan yang aneh-aneh, yang ini aja. Kalau bapak perginya seminggu Bu, misalnya keluar kota, ibu ditinggalin uang berapa seminggu juga kan? Kalau sebulan pernah terpikir nggak Bu, kalau pasangan kita nih pergi untuk lama nih nggak balik-balik, kira-kira ibu gimana? Sudah ada dana nggak tersedia untuk anak-anak sekolah, untuk yang lain-lainnya? Dia baru terdiam sejenak dan kemudian dia berpikir, emang kalau asuransi bisa Mbak seperti itu? Bisa. Nah itulah teman-teman, kadang-kadang orang itu melihat baru berbicara tentang asuransi baru gitu aja udah enggak, karena memang mereka tidak tahu konsepnya. Ini kembali lagi ke diri saya ya. Dulu pun saya tidak percaya dengan asuransi. Yang saya pikir hanyalah asuransi duit hilang gitu kan, karena memang saya tidak tahu konsep secara persisnya gitu kan. Jadi saya kalau saat ini menemukan orang-orang di luar seperti itu, saya paham ini adalah saya bertemu saya di beberapa puluh tahun yang lalu. Tetapi ketika kita memposisikan diri itu, orang ini belum mengerti, sehingga apa, kita dengan sabar menjelaskan bahwa ini loh konsepnya, bahwa asuransi itu bukan hanya melulu tentang rawat inap atau biaya rumah sakit, tapi asuransi itu bisa menyediakan dana tunai, baik itu kalau sakit kritis untuk proteksi income-nya, ataupun bahkan kalau meninggal dunia si pencari nafkahnya, kita sudah disediakan nih. Siapa sih istilahnya maunya sih orang hidupnya sehat terus, panjang umur, tapi kan kita tidak pernah tahu kan hidup ini seperti apa gitu kan. Yang sekarang aja, yang akhir-akhir ini kita sering dengar orang yang sehat-sehat, baru ketemu kemarin, baru minggu kemarin tiba-tiba
kita dapat berita kedukaan orangnya meninggal. Nah, uniknya asuransi itu hanya bisa dibeli pada saat kita tidak membutuhkan. Itu kita harus ucapkan itu. Benar. Pada saat kita butuh, walaupun duitnya banyak, asuransi nggak bisa dibeli, Bu. Jadi asuransi itu memang punya duit ya, tapi yang pertama harus sehat. Karena beberapa saya juga ada istilahnya calon nasabah yang walaupun dia dengan mampu membayar premi besar, tapi ketika dia sakit, semua asuransi akan menolak. Seperti itu. Dan pastinya kita harus ingatkan lagi konsepnya asuransi itu dibeli. Biasanya kan ada orang yang nyumpain meninggal atau tidak. Tidak, asuransi dibeli itu bukan karena orang yang mau meninggal, tapi asuransi itu dibeli karena ada orang yang harus tetap hidup walaupun orang itu tidak ada. Seperti itu, Santi. Jadi asuransi itu adalah surat cinta terakhir yang kita tinggalkan untuk keluarga tercinta. Kayak begitu. Semoga menjawab ya, Santi Rupawan. Oke, terima kasih Ika. Luar biasa sekali jawabannya. Jadi memang kita fokusnya adalah, saya suka sekali dengan analogi yang diberikan oleh Ika ya. Jadi kalau kita keluar kota 1 minggu, 1 bulan, berapa yang ditinggalkan. Tapi kalau selamanya mau berapa? Apakah sudah ada gitu ya Ika ya? Balik lagi, jadi kemanfaat asuransi itu memang dibeli saat tidak dibutuhkan. Karena pas dibutuhkan belum tentu bisa masuk lagi. Benar ya Ika ya? Betul sekali. Oke, thank you Ika. Nah, semoga terjawab pertanyaan dari Santi Rupawan. Kita akan masuk satu pertanyaan lagi untuk Hita. Nah, ini ada pertanyaan dari Odelia. Bagaimana cara menghandle pendekatan klien baru bagi agen-agen baru yang belum mempunyai banyak nasabah? Silakan Hita. Ya, kalau agen-agen baru yang belum punya nasabah, tentunya dia harus menambahkan bank namanya. Gitu ya. Caranya bagaimana? Kalau misalnya udah mentok nih, udah keluarga, udah teman, udah semuanya, gitu gabung aja di satu klub kesehatan, atau misalnya bisa senam, bisa berenang, bisa nge-gym, apa aja bisa dilakukan. Biasanya untuk agen-agen baru itu memang tidak mudah, gitu ya. Karena apa? Mereka belum tahu caranya, belum ngerti bagaimana sih caranya memprospek orang. Contoh, 1 kali ketemu atau 1 kali telepon orangnya nolak, nasabahnya nolak, wah udah langsung baper gitu ya, gitu. Nah, harus banyak-banyak prospek memang. Itu, dan awal-awal sebaiknya didampingi oleh leadernya. Itu akan jauh lebih memudahkan daripada agen baru tersebut menjual sendiri. Itu karena kan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang dia nggak bisa handle, kan lebih sulit gitu. Jadi akan lebih mudah kalau dia didampingi oleh leadernya. Dan leadernya juga memang harus menyediakan waktu untuk si agent baru. Gitu. Saya teringat awal-awal dulu waktu saya pertama kali bergabung, itu sama, Santi, saya juga nggak mengerti gitu ya bagaimana caranya. Saya bawa leader saya. Gitu. Jadi saya biarkan leader saya bicara, saya duduk di sampingnya mendengarkan sambil saya catat apa yang penting. Di kedatangan kedua atau ketiga, maka saya yang akan berbicara, tetapi porsinya sedikit. Semakin lama, semakin banyak porsinya saya, di terakhir leader saya akan duduk mendengarkan. Kemudian sampai di kantor, leader saya akan mengevaluasi, oh tadi kamu caranya ngomongnya seharusnya begini, seharusnya begitu. Nah, tetapi kalau seandainya leader kita berhalangan untuk mendampingi kita, nggak apa-apa, teman-teman agent baru, gitu ya, teman-teman bisa bilang ke nasabahnya, Bapak, Ibu, ini saya belum bisa menjawab. Sebentar saya akan carikan jawabannya, nanti pasti saya akan kabarkan kepada Bapak Ibu. Gitu. Jadi nggak apa-apa, kita nggak usah malu kalau memang kita nggak bisa handle pertanyaannya, gitu kan. Nanti sepulang dari prospek dari rumah orang tersebut atau dari orang ini, kita harus benar-benar nanya ke leader kita dan kita harus segera memberikan jawabannya. Bukannya terus diabaikan, lupa gitu aja, nggak boleh. Tetap kita harus memberikan jawaban kepada calon klien kita. Nah, dari situ nanti kita akan bisa belajar. Lama-lama akan lebih lancar. Untuk closing juga akan lebih lancar. Seperti itu, Santi. Oke, thank you Hita. Ini ada tambahan info dari Odelia. Jadi dia juga pengen nanyanya bagaimana pendekatan online-nya secara pandemi ini gitu loh. Pada masa pandemi ini, Hita.
Ya, Silakan. kalau saya melalui WA. WA Gitu. dulu ya. Ya, nah teman-teman saya sarankan tidak sharing flyer gitu ya dari masing-masing company, jangan. Tetapi lakukan secara pribadi. Sebutkan namanya. Contoh, misalnya saya WA kepada Ika, saya akan bilang, halo Ika, apa kabar? Ika, ini ada produk baru nih dari company seperti ini. Apakah Ika ada waktu? Saya boleh telepon? Nah, si Ika pasti dia akan merasa ini personal, betul kan? Yes. Daripada sekedar kita broadcast. Kalau kita broadcast itu nggak dianggap pasti. Jadi kita harus secara personal memberikan informasi kepada nasabah. Nggak boleh diblas, nggak boleh. Jadi harus personal, harus menyebutkan nama. Seperti itu akan lebih intim gitu ya, lebih mudah seperti itu. Jadi orang merasa diperhatikan seperti itu daripada kita sekedar ngeblas. Karena saya pribadi, pengalaman saya akan merasa kamu ngeblas apaan sih gitu ya, nggak ngerti, saya nggak akan baca. Tetapi kalau dia sebutkan nama saya akan memberikan perhatian seperti itu. Oke, thank you Hita. Jadi message-nya untuk Odelia, kita bisa personal touch dengan message melalui WhatsApp, tapi jangan broadcast ya. Jadi benar-benar personal, karena kalau personal itu lebih akan dibalas istilahnya, lebih akan di-reply dan orangnya juga lebih merasa lebih diperhatikan. Oke, jadi juga perbanyak bank nama, dan kalaupun perlu nanti sampai untuk kita mau ketemu dengan calon prospek, kita akan bisa minta leader kita untuk menemani supaya kita juga lebih confident. Oke, thank you Hita buat sharingnya, dan para sahabat MDRT, saya akan tutup untuk sesi Q&A-nya, dan kita mau minta tips-tips atau pesan-pesan apa nih yang bisa diberikan oleh narasumber kita kepada para sahabat MDRT yang saat ini dalam final lap dan mereka semua pasti mau finish strong. Silakan Ika. Ya, teman-teman, sahabat MDRT di seluruh Indonesia, yang pertama untuk menyelesaikan, kita masih punya waktu 3 minggu ke depan ya, efektif 3 minggu ke depan, kita harus lebih bersemangat. Yang pertama, tips saya yaitu jaga level energi kita untuk tetap tinggi. Karena apa? Ketika kita punya level energi yang tinggi, kita akan semangat bangun tiap harinya dan kita selalu ingin mengerjakan yang terbaik. Apa sih level energi tinggi itu? Yang pertama adalah cinta, kemudian bahagia dan bersyukur. Itu adalah level-level energi yang tertinggi. Sehingga apa? Sehingga kita selalu, apalagi bersyukur ya, ketika kita bersyukur itu kita selalu merasa beruntung. Seperti itu, Shanti. Kemudian yang kedua, selalu mempunyai to-do list. Manajemen waktu itu penting. Put the first thing first. Kita harus memang mendahulukan apa sih yang harus kita kerjakan, to-do list yang benar-benar mendekatkan kita pada goals kita, aktivitas kita. Seperti yang saya sebutkan tadi, Pareto ya, Pareto 20-40. Benar-benar aktivitas kita 3 minggu ke depan ini benar-benar yang istilahnya yang benar-benar mendekatkan kita pada goals kita. Jangan ada yang di lain-lainnya itu jangan dikeluarin aja dulu gitu kan. Kemudian yang ketiga udah pasti berdoa. Kita sudah semaksimal mungkin berbuat yang terbaik gitu kan. Dan istilahnya tanpa campur tangan Tuhan tidak ada apa-apanya. Sehingga apa? Kita harus terus berdoa dan berusaha yang terbaik dan jangan pernah berputus asa karena apa? Mungkin dalam hitungan kita itu hanya 3 minggu. Tetapi kalau dalam perhitungan Tuhan, 1 hari pun dia mungkin memberikan yang terbaik. Jadi jangan pernah berputus asa, selalu memberikan yang terbaik dari diri kita dan tetap semangat. Insya Allah goals kita di 2020 ini terlampaui. Thank you semuanya. Thank you Santi. Oke, thank you Ika. Banyak sekali ya ininya pesan-pesannya, tapi semoga kita semua bisa mencapai apa yang kita inginkan. Oke, kita lanjut ke Hita. Mungkin juga boleh berikan pesan-pesan kepada teman-teman sahabat MDRT dalam final lap ini. Silakan. Ya, sama seperti Ika bilang tadi ya, kita masih punya waktu 3 minggu ke depan yang sangat layak diperjuangkan. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini sekaligus menjawab Catherine tadi ya, yang tidak saya jawab, minta tips ya. Nah, ini tipsnya adalah kita harus fokus kepada big case saja, teman-teman.
gitu ya, karena waktunya kan 3 minggu nih. Nah, betul-betul kita harus big case saja, fokus kepada big case saja, premi besar, tetapi teman-teman jangan cari yang medical, karena kalau medical itu bisa membahayakan, kadang case nggak oke, apa segala macam, padahal waktunya cuma 3 minggu gitu ya. Terus kita harus cari, nah caranya cari yang tidak medical gimana kalau mau premi besar? Premi besar kan pastinya medical. Nah, teman-teman bisa cari layer kedua dari pebisnis. Layer kedua, jadi anaknya ya, anak yang turunan pertama gitu. Jadi layer keduanya dari pebisnis ini biasanya usianya sudah 30 lebih, menjelang 40 seperti itu. Nah, usia-usia seperti ini yang memungkinkan untuk membeli premi besar dengan non medical. Seperti itu teman-teman. Jadi kita memang harus fokus kepada big case saja gitu. Kalau misalnya teman-teman bilang wah nggak ada big case, semuanya premi kecil gitu, silahkan. Tetapi teman-teman akan jauh lebih berat. Larinya tuh, menanjaknya tuh akan jauh lebih berat daripada teman-teman cari yang fokus kepada big case. Seperti itu Santi. Semoga menjawab ya Catherine. Oke. Thank you Rita untuk pesannya di momen terakhir ini. Jadi apa yang aku dapat dari seorang Ika adalah tadi kita harus ada di level energi yang paling tinggi dan kita juga harus punya manajemen waktu yang baik. Jadi ada to-do list-nya apa yang dilakukan ya, seperti yang tadi di-mention adalah hukum Paretonya, dan juga banyak berdoa. Nah, dari seorang Rita aku belajar adalah kita juga masih punya waktu sama 3 minggu lagi, masih tidak ada yang tidak mungkin, dan fokuslah kepada big case tapi non-medical supaya bisa tercapai, gitu ya. Oke, luar biasa sekali sharing dari kedua narasumber kita ini. Nah, teman-teman, para sahabat MDRT, sekian acara dari Facebook Live pada hari ini. Semoga sahabat MDRT mendapatkan banyak sales idea, inspirasi, dan juga motivasi yang bisa langsung dipraktekkan di Final Lab ini. Terima kasih untuk partisipasi dan antusiasme dari semua para sahabat MDRT, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Jangan lupa follow sosial media kita di Facebook, MDRT Indonesia Official Account, Instagram, MDRT Indonesia, dan YouTube channel MDRT Indonesia. Please subscribe, like, dan komen ya, para sahabat MDRT. Acara berikutnya daripada MDRT Indonesia adalah Instagram Live yang akan diadakan minggu depan pada hari Selasa, tanggal 8 Desember pada pukul 20 atau jam 8 malam. Para sahabat MDRT diharapkan bisa hadir karena pastinya ada narasumber yang juga sangat luar biasa. Untuk itu, saya Santi Wijaya undur diri dan saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk narasumber kita yaitu Ika. Thank you. Stay healthy, stay safe, dan stay productive. Salam MDRT. Salam. Thank you.